Ini resep sederhana, tapi kalau diterapkan baik-baik, menggunakan konsep detoksifikasi aja, makan kayak begini, Anda rutinkan saja tiap hari, insya Allah orang-orang yang kanker, tumor bisa selesai loh. Termasuk juga kalau Anda mau gunakan untuk mengobati orang-orang yang penyakit liver, ini resep baru nih. Kita bisa gunakan untuk membersihkan liver. Kalau kita sudah paham ini, maka insya Allah gampang obatin penyakit. Jadi ini saja, kalau Anda pakai sebagai obat, luar biasa efeknya. Bagaimana kita menggunakannya? Jadi, saya membayangkan, kalau seandainya kita kembalikan semua ini ke bagaimana Allah menciptakannya, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Contoh tadi, belum kita masuk itu, ini bentar lagi mau jadi itu makanan. Isinya apa aja tuh? Banyak loh. Ya agak cepet dikit Bu, maaf. Nanti dikasih madu, jeruk nipis sama zaitun. Iya. Nah. Kasih madu, jeruk nipis sama zaitun. Ini akan enak banget ini. Ya baik. Jadi ketika memang dia dikembalikan pada esensi atau fitrahnya aman gitu. Tapi ketika sudah mulai terjadi perubahan, pasti banyak muncul masalah. Gitu loh. Dan ingat, lagi-lagi ketika Anda makan sesuatu, Bapak sekalian coba pikir baik-baik, ini makannya untuk apa? Untuk kebutuhan atau keinginan? Pikiran baik-baik. Kalau sudah kebutuhan, bagus. Tapi kalau keinginan, Anda harus stop. Contoh mungkin, kurma sehat, sangat sehat. Tapi kalau satu hari makan kurma 1 kilo, kena diabetes juga. Pernah Bapak Ibu mungkin baca satu kisah seorang ulama, saya nggak sebutkan siapa, itu meninggalnya karena kebanyakan kurma. Kurma besar. Dia meninggalnya karena makan kurma, karena suatu hari dia, Masya Allahnya itu dia ditanya oleh seseorang, ya, lalu dia nggak tahu jawabannya, akhirnya mencari jawaban di buku, didampingi istrinya, setiap apa dia disuplai kurma. Si ulama tadi, akhirnya bermasalah, akhirnya meninggal karena kebanyakan kurma. Seperti itu. Nah baik, kita lihat lagi Bu sekalian. Jadi warna, ada warna hijau, warna kuning ya tadi kan, warna kuning, ada paprika apa segala macam, ada juga seperti wortel kan, orange atau kuning seperti itu. Fungsinya apa? Dia memperbaiki kulit. Yang menarik kayak kemarin, saya kemarin di Jogja, ya ada acara di Jogja dan luar biasa Bu sekalian. Kalau Allah menciptakan sesuatu, semakin tebal dia kulitnya, pasti semakin tinggi kandungan di dalamnya. Lihat, berarti durian bagus dong, bagus. Tapi bijinya yang bagus. Saya pernah posting saat itu tentang kandungan biji durian, ya, kandungan biji durian. Dan subhanallah Bu sekalian, ternyata kandungannya biji durian tadi adalah asam amino buat badan kita. Ini juga sama. Termasuk juga duku, manggis, apalagi itu ya, rambutan, durian, ya, apalagi itu ya, yaitu anggur, biji anggur. Nah ternyata semakin dia dilindungi, ada madu kan? Hah? Harus ada madunya. Jadi semakin dia dilindungi oleh Allah SWT, maka semakin berharga dia. Ini contoh. Nih, coba kita pikir baik-baik. Ini kenapa kelapa kayak begini, Bapak sekalian, Allah kasih pelindung di luar dalam bentuk serabut, sabuk kelapa gitu kan. Kemudian dalam lagi ada cangkangnya, keras. Ya. Kemudian dalam lagi ada dagingnya, di dalam lagi ada airnya. Seakan-akan Allah ingin melindungi dia. Dan ternyata memang sepertilah adanya. Karena apa? Karena memang isi air kelapa ini apa? Asam amino. Isi air kelapa ini asam amino. Dan menariknya lagi Bu sekalian, ketika dia digunakan untuk pengobatan, bukan cuma sekedar untuk apa? Untuk minuman saja, efek luar biasa. Kemarin subhanallah di Jogja, ini resep baru nih. Ada seorang ibu cerita, saya lupa penyakitnya apa, kalau penyakit perempuan gitu, adenomiosis atau apalah gitu kan. Jadi dokternya katakan, lupa, nanti coba saya mau tanya lagi udah. Jadi intinya dia disuruh operasi sama dokternya. Intinya begitu. Dan subhanallah akhirnya entah kayak gimana dia lihat kajian. Dan dia kerjakan ini bos kan, dia minum air kelapa ini. Air kelapa ini bukan diminum sama dia, di blender sama
Nggak ada kunyit ya? Ada kunyit. Hah? Ada juga. Hah? Nggak ada. Dia blender air kelapanya sama kunyit. Lalu dia blender lagi sama kurma. Dia minum beberapa minggu sebelum mau operasi itu. Dan subhanallah sekalian, kuasa Allah sekali lagi ya. Tiba-tiba menjelang 2-3 hari menjelang operasi, dia cerita ke saya, tiba-tiba keluar gumpalan dari itu reproduksinya dia lah. Ya, kemaluan beliau seperti itu. Jadi yang tadi gumpal-gumpal itu keluar semua dengan menggunakan mereka ini. Jadi ini saja kalau Anda pakai sebagai obat, luar biasa efeknya. Bagaimana kita menggunakannya? Air kelapa misalkan ya. Air kelapa kayak begini, Anda ambil airnya, lalu Anda blender nanti misalkan sama jahe bisa, sama kunyit bisa, sama kencur bisa. Termasuk juga kalau Anda mau gunakan untuk mengobati orang-orang yang penyakit liver, misalkan temulawak juga bisa. Tambahkan sedikit dengan airnya aja. Air apa yang terbaik? Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, air kelapa yang paling baik itu air apa? Air yang masih muda kelapanya, yang dagingnya masih halus atau tipis banget. Jadi kasih madu? Nah, secukupnya. Ya. Jadi air kelapa yang dagingnya masih halus banget, dan ambil airnya aja, lalu Anda blender lah nanti sama itu, apa tuh namanya, berbagai macam rimpang tadi ya. Tambahkan nanti dengan kurma sebagai pemanisnya. Boleh jahe, boleh kunyit, boleh temulawak ya. Kalau untuk liver, tergantung organ. Tadi kalau Bapak Ibu lihat gambar ini kan, jadi tubuh kita itu Jadi tubuh kita itu sekali Allah menciptakan mereka, setiap bagian dari tubuh kita ini, mulai dari kepala sampai ujung kaki kita, mulai dari kepala sampai ujung kaki kita, itu membutuhkan mineral yang berbeda. Maka sering saya sampaikan, nggak usah mengkultus herbal kalau bahasa saya. Hari ini Anda minum jahe, itu kan nggak usah banyak-banyak, besok minum kunyit, besok minum apa, setiap hari berubah aja. Kenapa? Kita lihat dari atas ada mangan, ada zinc, ada litium, ada apalagi iodin, ada kuper. Contoh iodin itu kan kita butuhkan untuk ini. Dapat dari mana? Dari ini, iodin. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini semua, di mana Allah ciptakan mereka? Di sini semua, di berwarna-warna tadi. Ya, jadi misalkan ketemu dengan orang, misalkan ada gangguan liver, misalkan ambil air kelapa. Air kelapa isinya tadi apa? Asam amino. Di blender sama apa? Kita baca, oh temulawak ternyata salah satu apa tuh namanya, salah satu tumbuhan ciptaan Allah yang kita bisa gunakan untuk membersihkan liver. Tambah lagi dengan anti radangnya. Tadi kan lihat warna kuning lagi yang lain, contohnya apa? Kunyit. Tambahkan lagi dengan pemanisnya. Pemanis tadi tidak hanya sekedar pemanis, tapi pemanis tadi bukan isinya apa? Asam amino, yaitu apa? Kurma. Gitu ya, memahaminya. Jadi kalau kita sudah paham ini, maka insya Allah gampang obatin penyakit. Dan ingat sekali lagi, mereka ini perlu diasup. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, penyakit itu kalau kita bahas itu panjang ceritanya. Jadi ada akar di situ. Jadi misalkan gini, orang yang misalkan kena kanker gitu kan. Kanker tuh penyebabnya apa? Multifaktor. Kalau kita lihat itu kan pemicunya. Pemicu, kita sering dengar itu pemicunya apa? Contohnya mungkin bahan-bahan kimia. Tapi dari situ yang paling dominan pemicu kanker itu apa? Kalau Anda lihat di tengahnya itu apa? Toxic emotion. Apa itu? Apa itu namanya? Perasaan yang buruk. Ya, itu penyebab kanker yang paling dominan. Ya, artinya jagalah perasaannya untuk apa? Untuk tidak berlimpah dengan penyakit-penyakit tadi. Ya, atau mungkin apa namanya, emosi-emosi yang buruk tadi. Kita lihat di situ ada hormonal imbalance, ketidakseimbangan hormon. Jadi ngelihat penyakit itu, misalkan kita bicara misalkan jantung aja, heart disease yang di atas itu tuh bukan satu faktor loh. Artinya apa? Bawahnya tuh banyak banget yang kita perlu perbaiki, mulai dari ketakseimbangan imunnya,
ya mulai dari katakanlah bahan kimia yang masuk, kemudian ketakseimbangan detoksifikasi, puasa jarang, asam amino jarang, sayur jarang, buah jarang, itu sebabnya tidak heran. Sudah belum? Itu sudah? Sudah. Saya maafin. Ada sendok nggak? Ini yang boleh jadi. Ya. Ada itu nggak? Nyobain kecil, saya mau cobain. Kurang manis. Kurang manis ya. Ini sama dulu lagi. Gak usah tinggi-tinggi. Kebiasaan kopi. Biasa buat kopi. Cepat-cepat. Nih. Mau? Sebenarnya, baik, kita lihat ini rahasianya sebenarnya. Ya. Apa Anda lihat di sini, Ustaz? Ini sih kan di sini, lihat saya ambil satu contoh, maaf. Ini kan kacang. Kacang itu isinya apa? Protein. Ya. Kemudian tadi ada warna, maaf, warna merah. Warna merah tadi saya belum ceritakan, dia menguatkan pembuluh darah. Kemudian ada lagi warna putih. Ya. Kemudian ada warna hijau. Pak, Bu, sebenarnya ini resep sederhana, tapi kalau diterapkan baik-baik menggunakan konsep detoksifikasi aja, makan kayak begini, Anda rutinkan saja tiap hari, insya Allah orang-orang yang kanker tumor bisa selesai loh. Dan di sini ada apa di sini? Ada proteinnya, ada asam aminonya dari madunya, ada lemaknya, ada detoksnya, segala macam ada di sini. Dan kenapa makanan kayak begini bisa memberikan efek? Karena memang kita tidak akan bisa dapatkan antioksidan pada protein hewan, ya kan? Gimana berapa antioksidan? Nggak ada, dia memang ada protein, tapi antioksidannya hanya dari ini. Makanya Allah ciptakan sayur, buah-buahan jauh lebih banyak daripada hewan. Iya nggak? Iya kan? Maka kayak begini saja bagi orang-orang yang maaf penyakitan, misalkan penyakitan. Ya saya sering bilang kan, puasa jarang, buah jarang, sayur jarang, ya minum air putih jarang, ya wajar sakit gitu loh. Dan tetap dia bilang makan sehat itu nggak enak. Coba nih, MC kita cobain. MC cobain dulu. Pakai yang kecil lah, nih, pakai sendok saja, maaf. Ke tangannya kan udah ya. Ke tangan. Mantap. Tuh. Enak kan? Nah, bagi-bagilah.